Hari ini kita mau belajar Wahyu 12 dan 13. Wahyu 12 di Alkitab terjemahan baru diberi judul Perempuan dan Naga. Perempuan itu Israel dan naga itu iblis. Jadi judul Wahyu 12 adalah Israel dan iblis. Kita mulai saja Wahyu 12 ayat 1. Sebentar, saya mau kelompokkan dulu. Wahyu 12 ayat 1 sampai 6 itu adalah tentang peperangan di bumi. Lalu Wahyu 12 ayat 7 sampai 12 tentang peperangan di surga. Dan Wahyu 12 ayat 13 sampai 17 tentang peperangan di bumi lagi. Jadi nanti supaya tidak bingung ya, perhatikan dengan baik. Kalau tidak jelas bisa ikut siaran ulang ya, kalau mau tambah mengerti. Wahyu 12 ayat 1 sampai 2. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ada sebuah tanda besar di langit. Ada seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan mahkota dari 12 bintang adalah bahwa perempuan itu bangsa Israel ya. Bangsa Israel itu bangsa pilihan, bisa disebut juga dengan, biasa dilambangkan dengan istrinya Elohim. Maka kalau mengadakan penyembahan berhala disebut apa? Persundalan rohani, supaya paham dulu tentang hal ini. Ini dikuatkan dengan mahkota 12 bintang. Ini adalah mewakili ke-12 suku Israel. Perempuan ini juga mewakili gereja yang benar di bumi ini. Tanda besar di langit juga bisa diartikan bahwa bangsa Israel adalah jam dindingnya Elohim. Ya, kalau kita itu ingin tahu penggenapan Alkitab, kita bisa terus pantau apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Juga nubuatan tentang akhir zaman, patokannya juga dari bangsa Israel. Di tempat lain ada yang mengatakan bahwa perempuan ini adalah Maria, ibunya Tuhan Yesus ya. Tapi sebenarnya bukan, karena perempuan ini masih ada sampai nanti di masa kesusahan besar. Sedang Maria sudah lama tidak ada di bumi lagi. Maria sudah berada di Firdaus sekarang ya, supaya bisa membedakan. Di luar sana banyak yang mengartikan perempuan ini adalah Maria, ibunya Tuhan Yesus. Tapi dengan ayat-ayat di bawahnya, ini bukan Maria, tapi ini adalah perempuan yang dilambangkan dari bangsa Israel maupun gereja benar di hadapan Elohim. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Di Yesaya, Israel juga dilambangkan dengan wanita yang mengandung dan kesakitan, akan melahirkan di masa penghakiman Elohim. Saya mau bacakan Yesaya 26 ayat 16 sampai 17. Terjemahan ILT 3. Ya Yahweh, dalam kesesatan mereka memerhatikan Engkau. Ketika hukuman-Mu ada atas mereka, mereka mencurahkan keluhan seperti wanita yang mengandung yang sudah dekat waktu untuk melahirkan. Dia menggeliat kesakitan dan berteriak dalam penderitaan. Demikianlah kami di hadapan-Mu, ya Yahweh. Lalu di Yesaya 27 ayat 1. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar, dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar,
dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Yesaya 26 dan Yesaya 27 ini nyata menceritakan tentang perlawanan perempuan dengan naga. Ya, jadi ini jelas bahwa perempuan tadi bukan Maria. Semoga menjadi paham, tapi ini adalah bangsa Israel dan perwakilan gereja yang benar di hadapan Elohim. Karena sekarang banyak gereja tidak benar di bumi ini. Saya lanjutkan Wahyu 12 ayat 3 sampai 4. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Saya lanjutkan lagi di ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Elohim dan ke tahtanya. Ini adalah perwujudan iblis yang sebenarnya, ya, yaitu naga. Tanduk melambangkan kekuatan dan mahkota melambangkan kekuasaan. Tetapi kekuatan dan kekuasaan ini adalah bagian dari kebohongan iblis. Sehingga dia memiliki kuasa kepada orang-orang yang mengikuti perintahnya. Sebab iblis disebut apa? Bapa segala pendusta. Ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Malaikat yang jatuh dilambangkan dengan bintang di langit. Artinya yang jatuh tidak hanya si naga merah saja, tapi juga membawa pasukannya. Ya, sepertiga dari jumlah malaikat. Jadi banyak. Jadi pasukannya iblis itu banyak. Kalau kita mau melawan musuh kita harus tahu seberapa jumlah pasukannya, bagaimana cara kerjanya dia. Kita harus tahu, bukan karena kita ingin cari tahu banget soal iblis, tapi kita harus tahu kalau kita mau melawan iblis, kita mau melawan musuh kita tidak tahu apa-apa tentang musuh kita, ya kita KO di depan, ya toh. Kita harus tahu iblis itu bagaimana, siapa dia, awal mulanya seperti apa, hidupnya sudah berapa lama, dan lain-lain. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang akan melahirkan itu untuk menelan anaknya. Ini adalah saat Tuhan Yesus lahir di bumi dan naga berusaha membunuh Tuhan Yesus. Mulai menggerakkan Herodes sampai dengan para imam yang membunuh Tuhan Yesus. Ya. Iblis itu kalau bekerja, iblis kan roh, tidak punya badan. Jadi dia kalau bekerja pasti menggunakan seseorang, memakai seseorang. Jadi yang dimaksud dengan ingin menelan anaknya adalah saat Tuhan Yesus lahir mau dibunuh. Dari bayi itu sampai saat yang digerakkan adalah Herodes dan para imam sampai saat Yesus mau disalib. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Elohim dan kepada tahtanya. Ini adalah saatnya Tuhan Yesus bangkit dari mati dan naik ke surga. Ya, tiba-tiba dirampas. Dan Yesus sudah mati, dibangkitkan, lalu naik ke surga. Ya, anaknya dirampas, dibawa lari kepada Elohim dan naik ke tahta. Jelas ya yang ini. Lalu kenapa kok tidak disebut Maria? Kan Tuhan Yesus anaknya Maria. Di sini saya mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus berasal dari bangsa Yahudi, dari bangsa Israel. Maka bisa dibilang bahwa keselamatan dari bangsa Yahudi, bahwa Yesus lahir dari bangsa Yahudi. Semoga paham sampai di sini ya. Saya lanjutkan Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu lari kepada burung, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Elohim, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ini adalah
di masa kesusahan besar 3,5 tahun yang kedua, yaitu 1260 hari lamanya. Ayat ini juga menegaskan bahwa perempuan itu bukanlah Maria, tapi bangsa Israel, karena saat hal ini terjadi, Maria sudah lama tidak ada di bumi. Dan bahkan masa ini sekarang belum terjadi, tapi nanti di masa kesusahan besar. Jadi ada jarak waktu ribuan tahun, mulai dari jatuhnya iblis sampai Yesua lahir dan naik ke surga. Lalu sampai kejatuhan dari bangsa Israel, ya, itu waktunya seperti meloncat-loncat. Tidak apa-apa, di dalam sastra memang kadang seperti itu. Lanjut Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di surga. Ya, ini mulai yang peperangan di surga, tadi peperangan di bumi. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Ini adalah peperangan yang terjadi di surga antara malaikat Mikael dan pasukannya melawan iblis atau Satan dan pasukannya. Berakhir dengan kekalahan iblis dan pasukannya dan mereka dibuang ke bumi. Ini ribuan tahun yang lalu, ya. Saya lanjutkan Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Elohim kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Elohim kita. Di ayat ini, ya, Yohanes mendengar sukacita besar di surga karena iblis yang pendakwa saudara-saudara mereka, yang dimaksud saudara-saudara mereka para malaikat itu adalah kita, ya, telah dilemparkan ke bumi dan sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dari pemerintahan Elohim kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Ayat 11. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dan para penghuni surga juga melihat ada kemenangan di bumi, yaitu orang-orang yang percaya kepada anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Ini artinya apa? Artinya mereka adalah orang yang mewartakan Injil dengan sungguh-sungguh, bahkan yang tidak takut untuk menjadi martir. Itulah orang-orang yang mengalami kemenangan di bumi. Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah, hei surga, dan hei kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hei bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ya, ini adalah masa di mana surga bersukacita karena musuhnya telah kalah. Sebaliknya disebutkan celakalah penduduk bumi karena iblis berdiam di bumi. Dengan segala kegeramannya ingin menghancurkan manusia karena tahu waktunya sudah semakin habis. Iblis tahu waktunya mau habis, dia bekerja keras. Tapi banyak manusia tidak peduli tentang hal ini. Mereka tetap hidup serampangan di bumi dengan segala kefasikan. Ya, ini bedanya manusia dengan iblis. Iblis ngerti firman. Iblis itu ngerti firman semuanya tapi tidak mau taat. Tapi manusia ngerti firman sedikit-sedikit tapi taat. Tapi dari ketidaktahuan ini seringkali manusia menjadi apa? Lalai. Iblisnya sudah kerja mati-matian, yang penting manusia hancur, dan manusianya masih leha-leha, tidak ngerti apa yang terjadi.
Ini membahayakan. Wahyu 12 ayat 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Dan setelah iblis menyadari bahwa dia kalah dan telah dilemparkan ke bumi, maka ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Perempuan ini adalah apa tadi? Bangsa Israel dan gereja yang benar di hadapan Bapa Yahweh. Jadi yang namanya iblis ini memang dari dahulu mencari berbagai macam cara untuk memusnahkan bangsa Israel. Tapi tidak pernah berhasil. Sampai sekarang bangsa Israel masih jaya, masih ada. Ya. Dan juga berusaha memusnahkan orang-orang benar di bumi. Jadi kalau kita diretokin iblis, diganggu iblis, nggak usah kaget, memang sudah tertulis semuanya di dalam Alkitab, ya. Masih ada semangat? Masih mau belajar? Nanti baca lagi. Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasa yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara, jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini terjadi di 3,5 tahun kedua masa kesusahan besar, di mana Israel benar-benar sendirian dan dikepung oleh semua musuhnya. Sekarang itu Israel masih punya sekutu toh. Besok di akhir zaman di masa kesusahan besar, Israel itu nanti benar-benar sendirian. Semua nanti ngeroyok Israel. Itu nanti terjadi perang Harmagedon. Ini belum sampai wahyunya di situ ya. Tapi supaya kita tahu kalau sekarang Israel itu pasti akan menang dalam peperangan. Karena Bapa Yahweh menjadi penjaga mereka. Meskipun negaranya kecil, tapi di sana banyak orang pintar. Israel memiliki banyak fasilitas yang sebagian tidak dijual ke negara luar. Ini untuk mempertahankan pertahanan, untuk menjaga pertahanan mereka. Israel menjual macam-macam senjata dan lain, tapi pasti ada satu yang ada beberapa, makanya yang disembunyikan supaya membuat Israel tetap bertahan dari musuh-musuhnya. Karena musuh Israel itu memang sangat banyak. Besok di masa kesusahan besar saat Israel sendirian itu, Bapa Yahweh memberikan perlindungan kepada mereka, dibawa ke padang gurun yang telah disediakan Bapa Yahweh untuk bangsa Israel di masa kesusahan besar nanti. Sudah tertulis ini. Dan semua yang tertulis di Alkitab pasti akan digenapi. Ayat 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Ya, lalu iblis mau memusnahkan bangsa Israel, caranya dia akan mungkin mendatangkan banjir yang sangat besar untuk menghanyutkan mereka. Di ayat 16, tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Ya. Tapi Bapa menolong mereka dengan membuka bumi. Mungkin terjadi gempa, sehingga tanahnya terbelah besar, menghangatkan mulutnya, maksudnya begitu ya. Dan air dari banjir itu semua masuk ke bumi, sehingga perempuan itu tidak hanyut, artinya selamat. Sekarang pertanyaannya adalah, mereka ini sebenarnya siapa toh? Kok banyak perlakuan khusus dari Bapa? Masih gitu ya? Kok dilindungi terus? Kenapa? Mereka adalah keturunan jasmaninya Abraham, bangsa Yahudi, yang tidak ikut pengangkatan. Karena yang 144.000 orang sudah ikut pengangkatan. Ingat enggak wahyu yang lalu? Nah, ini mereka adalah yang tertinggal, karena memang bangsa Israel itu disebut tegar tengkuk.
Sampai saat ini masih sangat banyak yang menolak Tuhan Yesus Mesias sebagai putra Elohim. Tapi demi janjinya Bapa Yahweh kepada Abraham, maka Bapa Yahweh tidak menyerah sampai akhir zaman. Tetap menjaga mereka keturunan jasmani Abraham yang taat ya. Dan itu jumlahnya berapa? Hanya sepertiga. Ini tertulis di Zakaria 13 ayat 8. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Jelas ya, sepertiga dari yang tertinggal pengangkatan. Lalu di Zakaria ayat 13 ayat 9, Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Elohimku. Yang sepertiga tadi akan dimurnikan. Ingat enggak penginjilan yang dilakukan oleh dua saksi Elohim, Elia dan satu lagi ya, di zaman lalu sampai didatangkan ke besok masa kesusahan besar. Itu kalau enggak demi janjinya Bapa Yahweh kepada Abraham ya tidak dilakukan. Bapa Yahweh itu kalau sudah pegang janji pasti ditepati. Makanya kita berjuang untuk taat supaya bisa mengklaim semua janji Elohim yang ada di Alkitab. Amin. Kita yang tidak bisa ngeklaim kalau kita nggak taat firman, enak-enakan. Benar nggak? Kita mau klaim asuransi kita kalau kita nggak bayar premi bisa nggak? Nggak bisa diklaim. Begitu juga dengan janji Bapa di Alkitab, kita tidak akan bisa mengklaim janji itu kalau kita tidak taat firman. Maka jadilah taat. Itu kuncinya. Saya lanjutkan Wahyu 12 ayat 17. Terjemahan firman Allah yang hidup. FAIH ya. Maka naga yang sedang marah itu mulai menyerang anak-anaknya yang lain, yaitu semua orang yang mentaati hukum-hukum Elohim dan mengaku diri milik Yesua. Naga itu menunggu di pantai samudra. Saya ambil dari FAIH ini karena di Wahyu 12 ayat 17 itu bersambungan dengan Wahyu 13 ayat 1 dan di berbagai beberapa terjemahan itu ada yang ikut bab 12, ada yang ikut bab 13. Saya memilih yang FAIH karena terjemahannya naga itu menunggu di pantai samudra. Supaya kita tahu ya, seberapa gigihnya iblis untuk menghancurkan manusia. Saat tidak bisa menghancurkan bangsa Israel, maka dia memerangi orang benar, yaitu bangsa non-Yahudi yang melakukan hukum Taurat dan memiliki kesaksian tentang Yesus. Sekarang ada pertanyaan lagi. Siapa mereka? Kalau tadi adalah bangsa Yahudi yang ketinggalan pengangkatannya, yang sepertiga yang diselamatkan Bapa, sekarang pertanyaannya lagi adalah siapa bangsa non-Yahudi yang dikejar-kejar oleh naga? Mereka adalah orang yang menyebut dirinya Kristen Mesianik, tapi yang tertinggal pengangkatan. Karena ini terjadi di 3,5 tahun kedua. Ini habis-habisan dikejar. Saya mau kasih tahu bahwa tidak semua umat Kristen Mesianik ikut pengangkatan. Mungkin ada yang mengklaim dirinya, aku Kristen Mesianik. Aku sudah melakukan Torah dan percaya kepada Yesus. Kok bisa ketinggalan pengangkatan? Kenapa? Karena yang ikut pengangkatan itu pakai standarnya surga. Dan standar surga itu sangat tinggi.
Yang bisa selamat di samping melakukan hukum Taurat yang mungkin bolong-bolong nanti dibasuh dengan darah Tuhan Yesus, ada satu hal lagi yang harus kita jaga, yaitu intim dengan Tuhan Yesus. Kalau kita intim dengan Tuhan Yesus, kita akan bisa menjaga hati kita. Kita akan melakukan hukum Taurat dengan benar. Saat ada yang tidak bisa kita lakukan, akan dibasuh dengan darah Tuhan Yesus. Tapi kalau kita tidak intim, kita tidak akan memiliki rasa takut kepada Bapa Yahweh maupun kepada Tuhan Yesus. Jadi ini habis melakukan, besoknya berdosa, jatuh lagi. Melakukan lagi, berdosa lagi, berdosa lagi. Nah kalau pas berdosa, terus ada pengangkatan seling, apakah bisa diangkat? Tidak bisa. Karena standar surga itu sangat tinggi. Yang diangkat adalah orang-orang yang memiliki kekudusan. Jadi baik bangsa Yahudi maupun bangsa non-Yahudi, artinya baik Yahudi Mesianik maupun Kristen Mesianik, tidak semua mereka yang menyebut dirinya seperti itu ikut pengangkatan. Tapi masih ada kesempatan. Ya setidaknya lebih baiklah kalau sudah menyebut dirinya Yahudi Mesianik atau Kristen Mesianik, yaitu sudah melakukan hukum Taurat dan percaya pada Tuhan Yesus. Kalau ketinggalan pengangkatan, masih ada kesempatan kedua. Jadi kalau tidak ikut pengangkatan, mereka hanya bisa selamat bila menjadi martir, karena masa kasih karunia sudah habis. Maka darah Tuhan Yesus saja tidak cukup untuk menyelamatkan diri orang itu, tapi harus memakai juga darahnya sendiri. Kau mau mempertahankan imanmu tidak? Tidak. Kalau tidak, selamat pakai cheat ya. Kita masuk neraka sama saja. Tapi kalau mau, siap-siap ketemu dengan ISIS, potong kepalanya atau apapun, mungkin keluarganya di hadapannya, saya berani mati demi Yesus. Yang namanya musuh itu, kalau ada orang dia sudah berani mati, dia tidak akan bunuh orang itu, tapi akan bunuh keluarganya dulu. Kalau kamu tidak mau menyerah dan masih memegang imanmu, aku akan membunuh anakmu satu-satu. Sudah anaknya, istrinya, sampai tinggal itu. Kita jangan sampai ada di situ. Tapi kalau kita ada di masa itu, saya mau berpesan, sekalipun anak kita dibunuh, istri atau suami kita dibunuh, tetap pegang Tuhan Yesus, tetap pegang iman. Karena akhirnya kita pun akan dibunuh, tapi tidak apa-apa. Semua yang dibunuh itu akan menjadi martir, nanti ikut pesta di surga. Amin. Semoga kita tidak ada yang mengalami masa itu ya. Tapi kalau terpaksa mengalami masa itu, jangan menyerah sampai akhir, meskipun harus jadi martir. Jadi martir itu sebentar sakitnya, mungkin saat itu dipenggal atau apa, hanya sebentar. Tapi hidup kekekalan selamanya. Ini pesan penting yang di saat ini. Jangan menganggap semuanya pasti ikut pengangkatan. Kita semuanya berdoa. Tapi kalau sampai ketinggalan, ada masa kritis yang kita harus perhatikan hal ini. Paham? Paham? Ini penting ya. Maka berjuanglah dengan keras supaya kita tidak ada di masa ini. Kita harus ikut pengangkatan. Amin. Jadi kalau sekarang kita sudah dibenci iblis, jangan kaget ya, karena kita memang jadi target operasinya iblis. Orang benar itu di TO sama iblis, semuanya. Cuman ada skala-skalanya. Kalau sekarang kita sudah mulai di TO iblis, besok di masa kesusahan besar, yang tidak ikut pengangkatan, yang nggak ada kelonggaran sama sekali, habislah. Kalau tidak jadi martir, tidak akan selamat. Perhatikan ini. Ini pesan yang sangat penting. Ini Wahyu 12, mari kita lanjutkan ke Wahyu 13. Wahyu 13 berbicara tentang antikris dan nabi palsu. Bentuk mereka di alam roh adalah binatang. Kita mulai Wahyu 13 ayat 1 sampai 2. Masih ada semangat? Masih. Ngantuk deh? Tidak. Saya pakai
terjemahan FAYH karena sambungan dengan yang tadi ya. Ayat 1 sampai 2. Lalu saya melihat suatu makhluk aneh muncul dari laut. Makhluk itu berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan ada 10 mahkota pada tanduk-tanduknya. Pada setiap kepalanya tertulis nama-nama hujat yang menentang dan menghina Elohim. Makhluk itu menyerupai macan tutul, tetapi berkaki beruang dan bermulut singa. Kepadanya naga itu memberikan kekuasaannya sendiri, tahtanya, serta wewenangnya. Ini adalah gambaran binatang untuk sosok nabi palsu. Dia seorang tokoh agama besar dan dia memiliki kuasa terhadap beberapa pemimpin dunia. Dan naga itu atau si Leviathan memberikan kuasanya, tahtanya, dan wewenangnya kepada nabi palsu ini. Wahyu 13 ayat 3. Saya melihat salah satu kepalanya, nampaknya telah mendapat luka yang mustahil disembuhkan. Tetapi luka yang parah itu sudah sembuh. Seluruh dunia takjub melihat keajaiban ini, lalu mengikut makhluk itu dengan kagum dan gentar. Nabi palsu ini nanti akan mengalami sakit parah yang tidak tersembuhkan, tidak tahu sebabnya apa atau sakitnya apa, tapi sakitnya sebetulnya tidak tersembuhkan. Tapi tiba-tiba sakit itu nanti menjadi sembuh. Kan dia sudah diurapi sama Leviathan. Seperti terjadi mujizat ya. Dan membuat dia semakin dikagumi oleh banyak orang yang menjadi pengikutnya. Bab 13 ayat 4. Mereka menyembah naga itu karena ia telah memberikan kekuasaan yang sedemikian besarnya kepada makhluk yang aneh itu. Mereka juga menyembah makhluk itu sambil berseru, adakah yang lebih berkuasa daripada dia? Siapakah yang sanggup melawan dia? Para pengikut nabi palsu itu akan menyembah naga si Leviathan yang telah memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada nabi palsu itu. Mereka juga menyembah nabi palsu itu dan mengakui kekuasaannya, bahkan meragukan siapa yang sanggup melawan dia. Para pengikut nabi palsu akan menganggap dia nanti seperti Tuhan. Disuruh gini mau, seru sana mau, nurut kayak kerbau yang dicucuk hidungnya nanti para pengikutnya itu. Wahyu 13 ayat 5 sampai 8, terjemahan FAYH. Kemudian makhluk itu dianjurkan oleh naga untuk menghujat Tuhan dan diberi wewenang untuk menguasai bumi selama 42 bulan. Sepanjang masa itu ia menghujat nama Elohim dan baitnya serta semua yang tinggal di surga. Ia diberi kuasa oleh naga untuk memerangi umat Elohim, untuk mengalahkan mereka dan untuk memerintah semua bangsa dan golongan bahasa di seluruh dunia. Dan semua orang yang sebelum dunia dijadikan, namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan anak domba, Elohim yang telah tersembelih, menyembah makhluk yang jahat itu. Nabi palsu yang telah dirasuki oleh roh naga menganjurkan untuk menghujat Elohim dengan semua kesombongannya. Nah, nabi palsu yang telah dirasuki oleh roh naga dianjurkan untuk menghujat Elohim dengan semua kesombongannya. Dan diberi wewenang itu selama 42 bulan atau 3,5 tahun. Untuk menghujat nama Elohim, menghujat baitnya, menghujat surga, menghujat seluruh penghuni surga. Dan selama masa itu juga, dia diberi kuasa untuk memerangi umat Elohim. Dan untuk mengendalikan semua bangsa dan golongan bahasa di seluruh dunia. Karena apa? Karena sekarang pun dia sudah mengendalikan banyak manusia di berbagai negara. Sudah punya wewenang itu, cuman belum penuh ya.
Dan semua orang yang namanya tidak tercatat dalam kitab Tuhan Yesua, artinya yang tidak percaya dan tidak menerima Tuhan Yesua, mereka semuanya nanti akan menyembah makhluk yang jahat itu. Jangan lupa, besok di masa kesusahan besar hanya ada satu agama, satu pemerintahan, satu agama. Sekarang masih banyak agama masih mau dipersatukan dengan alasan kerukunan umat beragama. Karena kita OTW semua ke masa kesusahan besar. Dan itu adalah hal untuk menggenapi firman yang tertulis di dalam Alkitab. Wahyu 13 ayat 9 sampai 10. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ayat ini adalah peringatan bagi para pengikut orang-orang benar. Para pengikut Tuhan Yesus atau orang-orang benar saat itu yang ketinggalan pengangkatan tadi ya, yang saya sebutkan, bahwa hidup dan keselamatan mereka itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Ada yang ditawan, ataupun ada yang harus dibunuh dengan pedang. Tidak apa-apa seperti yang saya ucapkan tadi, jangan menyerah. Yang penting tabah mempertahankan iman sekalipun harus jadi martir. Tapi semoga kita tidak ada sampai ke masa ini ya, amin. Berpengangkatan semuanya. Wahyu 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Kalau tadi binatang yang keluar dari laut adalah nabi palsu, nabi palsu yang sudah diurapi oleh Leviathannya yang keluar dari laut. Kalau ini adalah binatang yang keluar dari bumi, bertanduk dua seperti anak domba, dan berbicara seperti naga. Ini adalah sosok antikris. Jadi yang nabi palsu tadi yang mengurapi adalah Leviathan. Tapi antikris yang mengurapi adalah Baphomet. Bentuknya seperti ini, punya tanduk dua, seperti anak domba. Berbicaranya seperti naga. Kan mereka satu grup dalam roh kegelapan. Kalau yang wahyu yang lalu masih ingat tidak ada jurang maut? Itu ada satu lagi roh kegelapannya disebut apa? Abaddon. Itu seperti Tritunggal roh kegelapan. Leviathan, Baphomet, dan Abaddon. Kan sukanya setan itu niru-niru Bapa ya. Bapa ada Elohim, ada Tuhan Yesua, ada rohnya Bapa yaitu Ruach Kudus. Mari kita lanjutkan ayat Wahyu 13 ayat 12. Kita balik lagi ke terjemahan baru. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Antikris ini nanti akan bekerja sama dengan nabi palsu. Dan antikris ini nanti yang memaksa semua orang menyembah nabi palsu yang telah sembuh dari sakit parahnya dan membuat banyak orang mengagumi nabi palsu itu. Ya, ini tertulis di Wahyu 13 ayat 13 sampai 15. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Binatang yang pertama maksudnya. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun tetap hidup itu.
dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Saya mau kasih tahu bahwa antikris ya adalah orang yang sangat cerdas, sangat berkuasa, sangat kaya. Saat ini dia sudah mulai dan sedang terus bekerja menyiapkan semua hal yang akan dia lakukan di masa kesusahan besar nanti. Jadi antikris sudah ada dan sudah bekerja, cuman belum diproklamirkan secara penuh di bumi, karena memproklamirkan secara penuh itu nanti setelah pengangkatan dia berkuasa penuh di bumi. Ini masih ada sedikit-sedikit, tapi dia bekerja penuh tapi tidak terlihat, tidak diekspos. Ada 3 hal yang akan dilakukan oleh antikris nantinya. Yang pertama, hal besar ini ya, menurunkan api dari langit. Ia menurunkan api dari langit bisa dengan cara dia menghalangi sinar matahari, tetapi bisa memusatkan sinar matahari itu ke satu titik di bumi dan terjadilah nyala api. Ini seperti teknik kaca pembesar, dan ini sangat membuat kagum banyak orang. Ini hal besar pertama yang dilakukan antikris. Yang kedua adalah membuat patung yang bisa berbicara. Antikris akan membuat patung dari nabi palsu itu nanti di seluruh dunia dan membuat patung itu bisa berbicara dengan teknologi AI, sehingga patung itu nanti persis orang yang hidup, persis nabi palsunya itu, dan memaksa semua orang untuk menyembah patung itu. Kalau tidak mau nyembah akan dibunuh. Baru 2 sudah ngeri ya. Sangat mengerikan masa kesusahan besar. Yang ketiga adalah membuat tanda di tangan untuk membeli dan menjual. Tanda yang dimaksud adalah sebuah tato atau tato HP untuk melakukan transaksi jual beli atau belanja online atau transaksi dimanapun. Tinggal begini. Sekarang sudah dimulai dengan pemasangan chip di tubuh ya, ini seperti latihan kecil. Besok semuanya akan pakai itu. Kelak kalau tidak memiliki chip atau tato HP, maka tidak bisa melakukan transaksi, terutama untuk bahan makanan. Jadi nanti mau tidak mau, karena itu untuk kita makan, untuk beli bahan sembako, untuk bertahan hidup kita harus punya chip dan tato HP itu, untuk bertransaksi, cari beras dan lain-lain. Karena pada saat itu terjadi kelaparan hebat, ada banyak perang, ada banyak wabah. Jadi tidak seperti ini terus semua pakai chip untuk kita ke mall, bukan seperti itu. Saat itu nanti dengan adanya wabah, adanya perang, adanya kelaparan, makanan menjadi sangat mahal. Seperti di Wahyu yang lalu berapa itu? Secupak gandum, apa ya, lupa aku namanya. Bahwa sangat mahal yang namanya makanan itu. Makanan itu bisa seharga upah sehari kerja, hanya bisa untuk makan, tidak bisa untuk beli yang lain. Dan untuk membeli pun kita punya uang nggak laku uang kita, tapi harus pakai chip nanti. Jadi dipaksa harus pakai. Dan semua nanti untuk pemasangan chip itu diawasi secara ketat oleh militer. Jadi tidak main-main lagi. Pakai enggak mau enggak makan. Pakai enggak, menolak, enggak mau nyembah. Mungkin dipenggal atau ditembak. Yang penting dimatikan. Tidak menurut, pokoknya dibunuh besok. Ingat ya, satu agama, satu pemerintahan berlaku untuk seluruh dunia. Itu masa kesusahan besar. Sedang disiapkan oleh antikris.
Ini yang chip tadi tertulis di Wahyu 13 ayat 16 sampai 17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi benar-benar dipaksa, ya. Tidak peduli kamu kaya punya simpanan emas banyak, kalau tidak pakai chip kamu tidak bisa beli beras. Tidak tahan lapar, matilah. Mau mati kelaparan atau mau mati dibunuh. Jadi kalau sampai kita tidak diangkat, ada hal yang sangat mengerikan. Saya lanjutkan, siapakah orang yang akan menjadi antikris? Penasaran ya, siapa itu antikris itu? Hanya ada satu tokoh di dunia yang sedang melakukan 3 hal di atas. Dan kebetulan tokoh ini memiliki bilangan nama berjumlah 666. Silahkan buka HP Anda dan silahkan cari di internet, saya tidak akan mengucapkan di sini. Tapi saya ingatkan, kalau semua hal itu sudah ada, berarti masa kesusahan besar sudah ada di depan mata kita. Waspadalah, persiapkan diri kita masing-masing. Satu hal lagi yang akan saya tambahkan untuk ngecek siapa tuh antikris, kan mesti pada penasaran juga dan berpikir siapa ya. Untuk memenuhi nubuatan di kitab Wahyu 13 tentang antikristus, maka tokoh antikris itu harus beragama seperti penyembah patung. Ini pasti. Mengapa? Sebab tokoh antikris itu nanti akan bekerja sama dengan nabi palsu itu. Dia mendirikan patung bagi nabi palsu dan memerintahkan manusia menyembah patung nabi palsu itu. Jadi tokoh antikris itu harus seiman dengan nabi palsu, ya toh? Kalau tidak seiman, dia tidak akan menyuruh bikin patung dan menyembah nabi palsu itu. Saya ulangi di ayat 13, Wahyu 13 ayat 15 tadi. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Saya mau tutup dengan Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Saudaraku yang terkasih dalam Bapa Yahweh dan di dalam Tuhan Yesus, saya berdoa semoga setiap kita diberi hikmat untuk mengerti akhir zaman sudah sangat dekat. Bersiaplah. Ada amin? Amin. Haleluya.